Ada jenis kelelahan yang tidak terlihat dari luar, bukan karena tubuh bekerja terlalu keras, tetapi karena pikiran terus bertarung diam-diam setiap hari. Jantung berdebar tanpa sebab jelas, dada terasa sempit ketika ponsel bergetar, dan malam berlalu dengan mata terpejam, namun pikiran tetap terjaga. Banyak orang menjalani hidup seperti ini. Tersenyum di siang hari, tetapi menyimpan kegelisahan yang tidak pernah benar-benar keluar. Tekanan seperti ini perlahan menggerogoti rasa percaya diri. Seseorang mulai mempertanyakan dirinya sendiri, merasa tertinggal, merasa bodoh, merasa hidup sedang menghukumnya tanpa ampun. Yang jarang disadari, rasa sakit terbesar bukan datang dari angka atau kondisi, tetapi dari cerita yang terus diputar di kepala. Cerita bahwa semuanya sudah terlambat, bahwa kesalahan ini tidak bisa diperbaiki, dan bahwa masa depan hanya akan semakin sempit. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa orang kaya hidupnya ringan dan bebas masalah, seolah uang adalah perisai yang menghalangi semua tekanan. Kenyataannya, semakin tinggi level seseorang, semakin kompleks pula tantangan yang dihadapinya. Tanggung jawab lebih besar, risiko lebih mahal, dan keputusan semakin berat. Perbedaan nyata bukan pada ukuran masalah, tetapi pada ketenangan saat menghadapinya. Saat tekanan datang, pikiran yang tidak terlatih cenderung langsung melompat ke kesimpulan paling gelap. Hutang dianggap akhir segalanya, kesalahan dianggap identitas diri, dan kegagalan sementara dibaca sebagai kehancuran permanen. Pola ini membuat otak bekerja melawan dirinya sendiri. Orang dengan mental terlatih melihat situasi yang sama sebagai kondisi yang bisa dianalisis, dipetakan, dan diselesaikan langkah demi langkah. Di konteks Indonesia, beban mental ini sering kali berlapis. Ada tuntutan keluarga, peran sebagai penopang, tekanan gengsi, dan ketakutan mengecewakan orang terdekat. Masalah finansial tidak hanya dirasakan di dompet, tetapi juga di dada dan pikiran. Banyak orang bukan kalah oleh angka, melainkan oleh rasa malu, rasa bersalah, dan ketakutan sosial yang terus menekan dari berbagai arah. Konten ini tidak dibuat untuk menjanjikan keajaiban. Tidak ada uang kaget, tidak ada jalan pintas, dan tidak ada mimpi instan. Yang akan dibagikan adalah pola pikir orang yang mampu bertahan saat hidup berada di titik terendah. Cara mereka menjaga kejernihan di tengah tekanan, mengatur emosi agar tidak mengambil alih keputusan, dan tetap bergerak ketika orang lain berhenti karena panik. Satu prinsip penting harus ditanamkan sejak awal. Kondisi keuangan bukan cerminan nilai diri. Hutang adalah situasi, bukan identitas. Tekanan adalah fase, bukan takdir. Ketika seseorang mampu memisahkan harga diri dari kondisi sementara, ruang berpikir terbuka lebih luas. Dari titik inilah ketenangan muncul, dan dari ketenangan inilah keputusan yang lebih cerdas bisa diambil. Saat tekanan datang, tubuh manusia sebenarnya bereaksi lebih cepat daripada pikiran sadar. Detak jantung meningkat, napas memendek, dan otot menegang seolah sedang menghadapi ancaman fisik. Ini adalah respons otomatis otak primitif yang bertugas menjaga kelangsungan hidup. Masalahnya, sistem ini tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan finansial yang kompleks, melainkan hanya untuk bertahan hidup dari bahaya sesaat. Ketika mode panik mengambil alih, kemampuan berpikir jernih menurun drastis. Pikiran dipenuhi dorongan untuk lari, menyerah, atau membeku tanpa arah. Banyak keputusan buruk lahir dari fase ini, menghindari masalah, meminjam secara impulsif, atau mengambil jalan pintas yang justru memperburuk keadaan. Bukan karena orangnya lemah, tetapi karena bagian otak yang salah sedang memegang kendali.
Orang dengan mental terlatih memahami momen kritis ini. Mereka sadar bahwa beberapa detik pertama setelah tekanan muncul sangat menentukan. Alih-alih bereaksi spontan, mereka melatih diri untuk berhenti sejenak, memperlambat napas, dan memberi ruang bagi bagian otak rasional untuk bekerja. Jeda singkat ini sering menjadi pembeda antara keputusan emosional dan langkah strategis. Perbedaan lain terlihat dari cara memandang masalah. Pikiran yang panik cenderung menempel terlalu dekat pada persoalan, seolah wajahnya ditekan tepat di depan tembok. Orang yang terbiasa berpikir strategis mengambil jarak mental. Mereka melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas, memetakan kemungkinan, dan menilai dampak tanpa terhisap oleh emosi sesaat. Emosi tidak pernah benar-benar hilang, bahkan pada orang paling tenang sekalipun. Rasa takut, cemas, dan ragu tetap muncul. Bedanya, emosi diperlakukan sebagai sinyal, bukan pengendali. Ketakutan memberi informasi bahwa ada risiko yang perlu diperhitungkan, bukan perintah untuk berhenti bergerak. Saat emosi tidak duduk di kursi pengemudi, keputusan menjadi jauh lebih terkendali. Fokus juga menjadi kunci penting. Banyak orang menghabiskan energi mental untuk hal yang berada di luar kendali mereka, opini orang lain, situasi ekonomi global, atau masa lalu yang tidak bisa diubah. Pikiran strategis hanya mengunci perhatian pada hal yang masih bisa dilakukan hari ini. Energi diarahkan pada langkah nyata sekecil apapun selama masih berada dalam lingkar kendali. Inilah fondasi ketenangan yang jarang dibahas. Bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena pikiran tidak lagi melawan diri sendiri. Saat otak rasional diberi ruang untuk bekerja, tekanan berubah menjadi data. Dari data inilah strategi mulai disusun, bukan dari kepanikan. Di titik ini, krisis tidak lagi terasa seperti akhir, melainkan awal dari pengambilan kendali kembali. Langkah pertama saat menghadapi tekanan finansial bukan mencari jalan keluar tercepat, melainkan menghadapi kenyataan sepenuhnya. Banyak orang menunda melihat angka karena takut pada rasa tidak nyaman. Padahal ketidakjelasan adalah sumber kecemasan terbesar. Pikiran membesar-besarkan sesuatu yang belum dipahami. Ketika semua data dibuka, meski menyakitkan, rasa takut mulai kehilangan bentuknya dan berubah menjadi informasi yang bisa diolah. Proses ini menuntut kejujuran total pada diri sendiri. Semua kewajiban dicatat tanpa pengecualian, tanpa pembenaran, tanpa harapan palsu. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memulihkan kendali. Orang yang berpikir strategis paham bahwa kejelasan adalah kekuatan. Begitu angka terlihat utuh, otak berhenti menebak-nebak dan mulai bekerja secara logis. Setelah gambaran jelas, prioritas harus ditentukan. Tidak semua beban memiliki bobot yang sama, baik secara matematis maupun psikologis. Ada kewajiban yang kecil, namun menguras energi mental. Ada pula yang besar, tetapi bisa dinegosiasikan. Strategi yang matang mempertimbangkan dampak emosional dan arus kas secara bersamaan. Tujuannya bukan sekadar membayar, tetapi menjaga kestabilan pikiran agar tetap bisa bergerak. Negosiasi sering disalahpahami sebagai tanda kelemahan. Padahal, bagi pemikir rasional, ini adalah alat. Menghindari komunikasi hanya memperburuk posisi. Datang dengan sikap tenang, membawa data, dan menawarkan solusi justru membuka ruang restrukturisasi. Banyak pihak lebih memilih kesepakatan realistis daripada ketidakpastian. Keberanian untuk berbicara seringkali mengurangi tekanan jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Pada saat yang sama, aset perlu dipilah dengan dingin. Tidak semua yang dimiliki layak dipertahankan.
Ada yang hanya mengikat emosi tanpa memberi nilai balik. Ada pula yang harus dijaga karena menjadi sumber potensi bangkit. Keputusan ini tidak bisa diambil dengan perasaan, melainkan dengan logika jangka menengah. Melepaskan sesuatu hari ini kadang menjadi syarat bertahan untuk esok. Kesalahan umum adalah hanya fokus pada penghematan. Menahan pengeluaran memang penting, tetapi tanpa upaya menambah arus masuk, tekanan akan kembali menumpuk. Pikiran strategis selalu mencari sisi ofensif. Skill, jaringan, dan pengalaman diaktifkan untuk menciptakan peluang baru. Sekecil apapun tambahan yang konsisten, sering memberi efek psikologis yang besar karena mengembalikan rasa mampu. Yang paling berbahaya adalah upaya menutup satu lubang dengan menggali lubang lain. Keputusan impulsif seperti ini lahir dari panik, bukan perhitungan. Pikiran yang tenang lebih memilih menata ulang fondasi meski harus menghadapi konsekuensi sementara. Tujuannya bukan terlihat aman hari ini, tetapi benar-benar pulih dalam jangka panjang. Dari sinilah kendali mulai kembali ke tangan sendiri. Tekanan finansial seringkali tidak berdiri sendiri. Ia berjalan berdampingan dengan tekanan sosial yang diam-diam lebih melelahkan. Rasa malu, takut dinilai, dan keinginan mempertahankan citra membuat banyak orang memikul beban berlapis. Bukan hanya memikirkan cara bertahan, tetapi juga memikirkan cara terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Disinilah energi mental terkuras tanpa disadari. Gengsi memiliki harga yang mahal. Banyak keputusan finansial buruk bukan diambil karena kebutuhan, melainkan demi menjaga penampilan, memaksakan gaya hidup, menunda pengakuan, dan menutup masalah rapat-rapat justru memperpanjang penderitaan. Orang yang berpikir jernih memahami bahwa terlihat sederhana untuk sementara jauh lebih murah daripada mempertahankan citra palsu yang menggerogoti masa depan. Keberanian berikutnya adalah keterbukaan yang terukur, bukan mengumbar masalah ke semua orang, tetapi jujur pada lingkar terdekat yang paling terdampak. Pasangan dan keluarga inti bukan musuh, melainkan tim. Menyimpan masalah sendirian sering membuat tekanan membesar di kepala. Saat beban dibagi dengan komunikasi yang tenang, solusi mulai terasa lebih mungkin dijalani bersama. Masa sulit juga berfungsi sebagai penyaring alami. Hubungan yang rapuh akan retak, sementara yang tulus akan bertahan. Ini bukan hal yang harus disesali. Orang dengan mental kuat tidak sibuk mempertahankan semua relasi, tetapi fokus menjaga yang benar-benar mendukung pertumbuhan. Kehilangan dukungan semu sering membuka ruang bagi ketenangan dan fokus yang lebih besar. Intimidasi, baik dari lingkungan maupun pihak tertentu, sering memanfaatkan ketakutan. Reaksi emosional menjadi bahan bakar tekanan. Sikap yang paling efektif adalah tenang, sopan, dan tegas. Tidak perlu melawan dengan emosi. Cukup berdiri pada posisi rasional dan batas yang jelas. Ketika ketakutan tidak ditampilkan, tekanan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Mengubah cara memandang diri sendiri juga penting. Seseorang tidak sedang jatuh, tetapi sedang membangun ulang. Narasi internal ini memengaruhi cara bicara, sikap tubuh, dan keputusan. Kepercayaan diri bukan berasal dari uang yang dimiliki, tetapi dari keyakinan bahwa diri ini masih mampu belajar, bergerak, dan memperbaiki arah. Ada saatnya juga menarik diri dari hiruk-pikuk perbandingan. Melihat pencapaian orang lain saat diri sedang berjuang sering memicu luka yang tidak perlu. Fokus pada jalur sendiri bukan tanda kalah, melainkan strategi bertahan. Tekanan sosial yang dikelola dengan tepat dapat berubah menjadi bahan bakar sunyi untuk bangkit dengan cara yang lebih kuat dan matang.
Setiap krisis menyimpan pola yang jarang disadari. Ketika banyak orang hanya melihat kesempitan, sebagian kecil justru menemukan celah. Bukan karena mereka lebih beruntung, tetapi karena sudut pandangnya berbeda. Tekanan memaksa perubahan, dan perubahan selalu melahirkan peluang bagi mereka yang cukup tenang untuk mengamatinya. Saat kebanyakan orang bertahan, sebagian lain mulai memetakan arah baru. Masalah yang sedang dihadapi seringkali adalah masalah yang juga dialami banyak orang lain. Dari sinilah peluang muncul. Ketika rasa sakit dirasakan bersama, solusi memiliki nilai. Orang dengan pola pikir adaptif melatih diri untuk bertanya, kebutuhan apa yang muncul dari situasi ini, layanan apa yang kini lebih dicari, dan aset apa yang tiba-tiba menjadi lebih relevan karena kondisi berubah. Saat uang menipis, perhatian perlu dialihkan ke aset yang tidak terlihat. Keahlian, pengalaman, dan pengetahuan tidak ikut hilang bersama saldo. Banyak orang lupa bahwa apa yang pernah dipelajari dan dikuasai bisa dikemas ulang menjadi nilai. Mengajarkan, membantu, memecahkan masalah, atau menjadi penghubung seringkali menjadi pintu awal arus masuk baru. Jaringan juga memainkan peran besar. Dalam masa sulit, orang yang berpikir jangka panjang tidak datang dengan keluhan, tetapi dengan solusi. Mereka menghubungi kembali relasi lama dengan niat memberi nilai, bukan meminta belas kasihan. Kepercayaan yang pernah dibangun menjadi modal penting. Ketika reputasi dan integritas dijaga, peluang kolaborasi sering muncul dari arah yang tak terduga. Krisis menuntut kecepatan beradaptasi. Cara lama yang dulu berhasil belum tentu relevan hari ini. Orang dengan mental kuat tidak terikat secara emosional pada metode lama. Mereka siap mengubah pendekatan, mengganti target, atau menyesuaikan produk tanpa merasa harga dirinya terluka. Fleksibilitas ini menjadi pembeda utama antara yang stagnan dan yang bertumbuh. Ada kekuatan khusus ketika seseorang berada di titik rendah. Rasa takut kehilangan berkurang karena hampir tidak ada lagi yang bisa jatuh. Kondisi ini, jika dikelola dengan benar, melahirkan keberanian untuk mencoba langkah yang sebelumnya terasa terlalu berisiko. Bukan nekat tanpa arah, tetapi berani mengambil peluang yang diperhitungkan dengan sadar. Dalam proses bangkit, efisiensi menjadi sahabat. Tekanan memaksa seseorang menyederhanakan hidup dan cara kerja. Hal-hal yang tidak penting tersingkir, fokus mengerucut pada yang benar-benar menghasilkan. Reputasi dibangun ulang lewat komitmen kecil yang ditepati terus-menerus. Dari langkah sederhana inilah fondasi yang lebih kokoh mulai terbentuk. Bangkit dari tekanan hanyalah setengah perjalanan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kondisi serupa tidak kembali menjatuhkan. Banyak orang berhasil keluar dari krisis, tetapi gagal membangun ketahanan. Saat situasi membaik, kebiasaan lama perlahan kembali. Orang dengan pola pikir matang menjadikan pengalaman pahit sebagai guru paling tegas untuk membangun sistem perlindungan yang lebih kuat. Pelajaran pertama biasanya tentang pentingnya ruang napas finansial. Likuiditas bukan kemewahan, melainkan penyangga ketenangan. Dana cadangan memberi waktu untuk berpikir saat tekanan datang, tanpa harus mengambil keputusan tergesa. Orang yang pernah jatuh memahami bahwa ketenangan adalah aset strategis, dan aset ini hanya bisa dibeli dengan disiplin menahan keinginan sesaat. Ketergantungan pada satu sumber penghasilan juga mulai dipertanyakan. Ketika satu aliran terhenti, seluruh hidup terguncang. Pikiran jangka panjang mendorong diversifikasi, bukan untuk mengejar kesibukan,
tetapi untuk menciptakan keseimbangan. Beberapa kaki penopang membuat sistem lebih stabil. Meski salah satunya goyah, yang lain masih mampu menopang. Manajemen risiko menjadi perhatian serius. Banyak orang baru sadar nilainya setelah mengalami kehilangan besar. Perlindungan bukan tanda pesimis, melainkan bentuk tanggung jawab. Menjaga aset, kesehatan, dan kelangsungan hidup bukan soal takut, tetapi soal kesiapan. Pikiran dewasa tidak berharap badai tidak datang, melainkan memastikan kapal cukup kuat saat badai muncul. Perubahan gaya hidup juga menjadi keputusan sadar. Hidup di bawah kemampuan bukan hukuman, melainkan strategi. Ada kepuasan berbeda saat mengetahui bahwa jarak antara penghasilan dan pengeluaran dikelola dengan bijak. Orang yang pernah tertekan belajar menikmati kesederhanaan karena di sanalah kendali kembali dirasakan. Kebebasan sering lahir dari batas yang disadari. Komitmen belajar menjadi fondasi berikutnya. Dunia keuangan bergerak cepat, dan ketertinggalan sering berawal dari rasa sudah cukup tahu. Pikiran yang terus tumbuh, memilih untuk memahami uang secara menyeluruh, bukan hanya cara mendapatkannya, tetapi juga cara menjaganya. Pengetahuan menjadi alat pencegah kesalahan yang sama terulang di masa depan. Di balik semua strategi, ada kebutuhan akan pijakan batin. Banyak orang menemukan bahwa ketenangan sejati tidak hanya dibangun dari angka, pegangan nilai, rasa syukur, dan kesadaran akan keterbatasan diri memberi keseimbangan saat hidup kembali diuji. Ketahanan sejati lahir ketika pikiran, tindakan, dan makna hidup berjalan selaras. Perjalanan yang telah dibahas menunjukkan satu pola penting. Tekanan tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk mengungkap cara berpikir yang selama ini tersembunyi. Dari kepanikan menuju kejernihan, lalu ke strategi, dan akhirnya ke ketahanan. Setiap tahap bukan jalan pintas, tetapi proses bertahap yang membentuk ulang cara seseorang memandang diri, uang, dan masa depan. Pemenang sejati bukan mereka yang hidup tanpa masalah, melainkan mereka yang tetap mampu berdiri ketika masalah datang bertubi-tubi. Ketangguhan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari kemampuan belajar di saat paling tidak nyaman. Setiap tekanan yang berhasil dilewati memperluas kapasitas mental, membuat seseorang lebih siap menghadapi level kehidupan berikutnya dengan kepala tegak. Banyak orang melihat krisis sebagai tanda kegagalan. Sudut pandang ini sering membuat seseorang berhenti terlalu cepat. Padahal dalam banyak kasus, tekanan besar muncul tepat sebelum fase pertumbuhan. Seolah hidup sedang menguji seberapa kuat fondasi yang dimiliki. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan wadah yang ada cukup kokoh menampung hal yang lebih besar. Dari semua pembahasan ini, satu langkah kecil hari ini jauh lebih berharga daripada niat besar yang ditunda. Menulis daftar kewajiban, membuka percakapan jujur, atau mengambil satu keputusan rasional bisa menjadi titik balik. Tindakan sederhana yang dilakukan dengan kesadaran penuh sering menjadi pemicu perubahan yang tidak terduga. Pemulihan bukan proses instan. Ia membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesabaran. Ada hari yang terasa maju, ada hari yang terasa stagnan. Ini bagian dari perjalanan, bukan tanda kegagalan. Yang penting bukan kecepatan, tetapi arah. Selama langkah mengarah pada perbaikan, hasil akan mengikuti dengan caranya sendiri. Godaan jalan pintas akan selalu ada, terutama saat lelah. Namun ketenangan jangka panjang tidak pernah lahir dari keputusan tergesa. Pikiran yang matang memilih proses yang mungkin lebih lambat, tetapi jauh lebih stabil. Kepercayaan pada proses ini
adalah bentuk kedewasaan yang membedakan antara sekadar bertahan dan benar-benar bangkit. Jika ada satu kalimat yang perlu dibawa pulang, ini adalah tentang harapan yang realistis. Badai memang tidak bisa dihindari, tetapi cara menghadapinya bisa dipelajari. Saat badai itu berlalu, pastikan dirimu tidak hanya selamat, tetapi juga lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap menatap apapun yang datang berikutnya. Jika pembahasan ini terasa relevan, jangan berhenti hanya sebagai penonton. Orang dengan mindset kaya selalu mengubah kesadaran menjadi tindakan, sekecil apapun langkahnya hari ini. Mulailah dari satu keputusan sadar, satu kebiasaan baru, atau satu sudut pandang yang kamu luruskan ulang. Jika kamu ingin terus melatih cara berpikir yang lebih tenang, strategis, dan matang dalam menghadapi uang dan hidup, pastikan kamu tetap berada di ruang ini karena pertumbuhan finansial sejati selalu dimulai dari pola pikir yang tepat